Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada sore yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan salat asar berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang faedah atau pelajaran-pelajaran dari surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan sembelihlah hewan kurban, maksudnya di sini karena Rabbmu. Ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala kenapa berbicara fasholli li rabbika wanhar, padahal di ayat yang pertama Allah mengatakan inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Muhammad yaitu Al-Kautsar. Di sini dijelaskan oleh para ulama maksud dari ayat yang kedua dari surah Al-Kautsar itu, yang pertama adalah wujud dari syukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Makanya kita diperintahkan oleh Allah salat dan menyembelih hewan. Ini wujud syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jika mendapatkan nikmat itu, jangan kita memberikannya kepada bermaksiat, tapi harus dengan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah yang kedua dari ayat yang kedua dari surah Al-Kautsar ini, kenapa Allah sandingkan kalimat salat kemudian dengan nahar, atau artinya adalah berkurban. Yang pertama adalah salat itu adalah ibadah yang terkait dengan kekhusyukan hati dan juga al-jawarih dan anggota badan. Yang kedua dikaitkan dengan nahar itu, yaitu menyembelih hewan kurban, yaitu berkaitan ibadah maliyah, peribadatan yang terkait dengan harta. Lalu di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama itu menjelaskan Allah menyandingkan kalimat salat dan kalimat nahar itu, ini adalah ujian kepada seseorang. Apakah ketika Allah minta hartanya itu, apakah dia akan memberikan atau malah dia menahannya? Atau bahasa lainnya, apakah seseorang itu menjadi dermawan atau menjadi bakhil? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Allah menyandingkan kalimat salat dengan kalimat nahar, karena udhiyah itu, berkurban itu terkait ibadah maliyah, harta. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sandingkan kalimat salat dengan nahar lagi. Apa faedahnya? Karena salat itu di sini dijelaskan oleh Malikiyah
Mazhab Malikiyah menjelaskan solat di sini adalah solat sunnah, yaitu sunnah Idul Adha katanya. Kemudian jumhur ulama mengatakan solat di sini adalah semua solat, baik yang wajib maupun yang fardu maupun yang sunnah. Lalu apa lagi kaitannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Solat dengan nahar. Di sini ada pensyariatan. Ketika datang hari raya Idul Adha, tata cara melaksanakan hari raya Idul Adha itu adalah yang pertama solat terlebih dahulu, baru setelah itu menyembelih. Jadi kalau ada orang sebelum solat tiba-tiba menyembelih hewan udhiyah, maka dia tidak mendapatkan pahala udhiyahnya. Justru dia hanya mendapatkan pahala dari sisi biasa-biasa saja atau pahala bersedekah, dan dia tidak mendapatkan pahala udhiyah. Disinilah maknanya kenapa solat dengan nahar itu disandingkan. Jadi kita ulangi lagi, maksudnya adalah dalam pelaksanaan Idul Adha itu solat terlebih dahulu baru menyembelih. Kalau dilakukan penyembelihan sebelum solat, maka dia tidak mendapatkan pahala udhiyah, hanya mendapatkan pahala bersedekah biasa, seperti biasa saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian disandingkan lagi solat dengan nahar. Di sini menunjukkan diisyaratkan bahwasanya dianjurkan kepada kita selesai solat Idul Adha langsung menyembelih hewan kurban. Lalu bagaimana dengan hukumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sekiranya besok ini Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, sebagian kaum muslimin menunda penyembelihannya di hari yang berikutnya. Bagaimana hukumnya? Di sini dijelaskan oleh para ulama, hukumnya boleh menyembelih hewan di hari yang berikutnya. Tapi afdolnya untuk mendapatkan yaumun nahar itu sembelih setelah selesai solat langsung disembelih. Itu hukumnya afdal. Jadi kalau misalnya kita menunda kepada hari yang berikutnya, itu hukumnya boleh. Alasannya kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena hari 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah disebut hari tasyrik. Jadi di hari tasyrik itu hari makan, minum, dan diperbolehkan untuk menyembelih. Dan kalau ingin melakukan afdalnya, langsung sembelih setelah sholat Idul Adha Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu adalah hikmahnya kenapa Allah menjadikan sholat dengan nahar. Lalu Allah memilihkan kalimat nahar lagi. Nahar itu sebenarnya identik dengan ibil. Ibil itu artinya onta. Kalau zabah atau zibhun itu identik dengan bakor, sapi, atau kibas, domba dan sejenisnya. Allah memilih kalimat nahar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa ibil? Karena ibil itu, onta itu banyak manfaatnya. Dagingnya banyak, dan dia juga bisa ditunggangi, dan juga bisa dipakai untuk dalam perjalanan. Dan maksudnya dari sini Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang muslim ketika Idul Adha itu mendapatkan fasilitas makanan berupa daging. Makanya Allah menggunakan kalimat nahar tersebut. Dan juga dijelaskan lagi oleh sebagian ulama tafsir, Allah menggunakan kalimat nahar tadi itu agar jika kalian berkurban untuk Allah, berikanlah korban yang paling terbaik. Jangan bakhil kita Bapak Ibu. Kalau kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah, berikanlah kurban yang paling baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu maksudnya kenapa Allah menggunakan kalimat nahar, bukan dabah. Sebenarnya kan bisa saja Allah mengatakan fasholli li rabbika wadhbah, tapi Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar. Itu berikanlah kurban itu yang paling terbaik Bapak Ibu yang dirahmati Allah azza wa jalla. Itu dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW itu ketika haji wada berkorban itu dengan 100 ibil dipakai Rasulullah SAW. Lalu Rasul menyembelih dengan sendirinya sebanyak 63.
sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa makna dari hadis ini Bapak Ibu yang rahmati Allah? Bagi orang yang berkorban seharusnya selayaknya yang afdalnya itu adalah menyembelih sendiri. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sendiri yang menyembelih sebanyak 63. Bagaimana kalau dia tidak mampu? Boleh diserahkan kepada yang ahlinya. Demikianlah yang bisa dapat disampaikan. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.